Pandemi COVID-19 sempat melumpuhkan pariwisata tanah air, tak terkecuali di gugusan Sunda Kecil Labuan Bajo. Meski demikian, seorang pemuda bernama Yulyo Yuda tak putus asa. Berawal dari kompetisi fotografi hingga pelatihan pengembangan pariwisata berbasis digital dari Bakti Kominfo, kini Yuda jadi salah satu pemandu wisata terkemuka di destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo. Tak berlebihan rasanya jika orang bilang Labuan Bajo adalah potongan surga yang jatuh ke bumi. Alam yang eksotis, keberadaan kadal purba Komodo, hingga keramahan masyarakatnya membuat Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas di negeri ini. Nama saya Yulyo Yuda, pegiat pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, NTT. Amelia Sea Viewpoint is normally used to be for the sunset point or the sunrise. Sejak kecil, Yuda sudah bercita-cita ingin bekerja di bidang pariwisata. Selepas lulus sekolah menengah kejuruan, pemuda kelahiran Lombok yang menyukai fotografi ini memutuskan pindah ke Labuan Bajo untuk menjadi pemandu wisata. Belum lama ia menikmati pekerjaannya, badai pandemi COVID-19 di tahun 2020 menghantam pariwisata tanah air. Tak terkecuali gugusan Sunda Kecil Labuan Bajo. Saya yang sudah bekerja di villa sebagai penjaga villa mengalami dan merasakanlah bagaimana kolapsnya pariwisata di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo. 2021 saya dapat info dari Instagram tentang lomba Bakti Kominfo kerjasama dengan Impact Adventure Travel. Hadiahnya kamera. Langsung di benak saya itu, saya harus menangin foto ini, lomba foto ini biar dapat hadiah kamera. Karena memang saya belum punya kamera. Waktu bekerja di kantor media ini saya belum punya kamera. Yang dimana memang impian saya kalau saya bisa menang lomba foto, saya dapat hadiah kamera nih mas. Yang itu bakal jadi kamera pertama saya. Lomba foto waktu itu kita memang diseleksi ada 3 kali nih mas. Jadi diseleksi 3 kali. Jadi foto pertama yang saya ambil itu berada di TPI, tempat penjualan ikan di Kampung Ujung itu. Seleksi foto pertama diminta tentang kultural, terus kulineri, landscape, dan human interest. Nah, jadi kegiatan masyarakat yang saya ambil tuh para nelayan di Kampung Ujung. Seleksi berikutnya nih ke 50 besar dari seluruh peserta di Indonesia. Masuk ke 50 besar, saya upload foto kedua itu berada di Bukit Amelia. Itu dengan background perbukitan, terus beberapa hotel juga ada di situ di frame saya. Sampai akhirnya final foto, saya keliling Labuan Bajo waktu itu mas. Keliling Labuan Bajo, cari-cari spot foto. Memang untuk landscape Labuan Bajo, kita ibaratnya tinggal pilih nih. Mananya pasti dapat view yang cantik, view yang menarik. Tapi waktu itu memang cukup struggle juga mas, karena banyaknya pilihan spot-spot foto. Sampai akhirnya waktu itu sunset, mau menjelang sunset, saya lewat kebetulan pas di area belakang background ini, jadi saya coba mengambil foto waktu sunset itu. Memang saya lihat, saya sendiri pun kagum, kok tumben setiap hari saya lewat sini kok beda sekali saya lihat tempat ini begitu. Jadi saya coba ambil foto yang di belakang ini, background ini, ya akhirnya saya bisa menang. Tak berhenti di sana, kemenangan Yuda di lomba fotografi membuat dirinya dipilih Badan Aksesibilitasi Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan wisata berbasis digital. Bakti tak hanya berkomitmen menyediakan infrastruktur jaringan internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Daerah dengan tingkat ekonomi rendah dan wilayah lain masih membutuhkan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Akan tetapi, juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk dapat memanfaatkan layanan internet secara produktif, mulai program solusi ekosistem yang menyasar pada sejumlah sektor. Di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, UMKM, e-commerce, e-government, hingga pariwisata. Pelatihan kepada pelaku-pelaku pariwisata. Kita lakukan virtual tour pada saat tahun 2021. Kemudian kita lakukan lagi pelatihan terkait dengan risk management, bagaimana teman-teman bisa melihat dari sisi pariwisatanya ini terkait dengan mitigasi resikonya. Di situ kita bekalin dengan
ilmu-ilmu bagaimana merumuskan paket wisata, terkait dengan fotografernya, kemudian mempromosikan lewat sosial media. Ilmu dan pengalaman yang telah didapatkan Yuda membawa pemuda ini naik kelas dari siswa pelatihan menjadi pemateri di Balai Latihan Kerja yang diikuti oleh belasan orang di Kabupaten Manggarai Barat. 35 mili, 50 mili ini harus benar-benar teman-teman pahamin. Materi yang disampaikan oleh Kak Yuda itu mudah dimengerti, terus karena kita materinya sudah dikasih modul, jadi lebih mudah untuk dimengerti, terus langsung dipraktekkan juga. Terima kasih kepada Baktikominfo yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa, walaupun hanya melalui online, tapi pelatihan yang diberikan memang sangat-sangat bermanfaat. Bersyukur dan bangga sih dikasih kesempatan untuk menjadi pelatih gitu, yang dimana dulu saya dilatih oleh Baktikominfo sampai akhirnya sekarang saya melatih teman-teman lokal yang ada di Labuan Bajo. Meningkatnya kapasitas sumber daya masyarakat seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur fisik dan digital di Kota Seribu Sunset diharapkan mampu mendorong naiknya jumlah kunjungan wisatawan. Data pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mencatat kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo terus meningkat pasca pandemi. Sepanjang 2023, jumlah wisatawan yang datang ke Labuan Bajo mencapai lebih dari 423.000 orang. Lebih dari 60% diantaranya didominasi oleh wisatawan mancanegara.